Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu Pimpinan DPR MPR RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia. Pernyataan sikap Asosiasi Pendeta Indonesia atau disingkat API menyikapi aksi intoleransi, persekusi, serta penolakan pemberian izin tempat ibadah yang dialami umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia. Dengan hormat, pada kesempatan ini kami Asosiasi Pendeta Indonesia, wadah berkumpul membangun solidaritas para pendeta Kristen serta merupakan representasi umat Kristen Indonesia, terpanggil menyuarakan sikap tegas kami terhadap tindakan intoleransi dan diskriminatif yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat terhadap umat Kristen Indonesia, serta ketidakjelasan sikap pemerintah dalam menyikapi persoalan yang serius ini. 1. Kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan adalah hak konstitusional warga negara sebagai diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 29 ayat 2. 2. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah usaha dan kerja keras semua pihak, semua agama, suku, ras, dan golongan tanpa terkecuali. NKRI adalah milik semua warga negara dan bukan milik suatu golongan atau kelompok tertentu. 4. Presiden serta kementerian dan lembaga terkait tidak bisa diam, tetapi harus bertindak jelas dan tegas dalam menyikapi aksi intoleransi, serta harus memastikan negara hadir menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 5. Presiden serta kementerian dan lembaga terkait harus meninjau ulang dan atau membatalkan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang sering menjadi landasan terjadinya sikap intoleransi, persekusi, dan diskriminasi terhadap umat Kristen di Indonesia. 6. Segala bentuk intimidasi, kekerasan, atau pembatasan terhadap kegiatan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan nilai-nilai Pancasila, serta berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal yang berdampak pada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara. 7. Pemerintah, aparat keamanan, dan aparat hukum harus secara tegas mengambil langkah hukum dalam menindak para pelaku agar menimbulkan efek jera demi memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. 8. Kami mendorong organisasi dan lembaga Kristenan agar tidak diam, tidak takut, dan berani menyatakan sikap dalam menyikapi persoalan yang kita alami bersama. 9. Pernyataan ini kami buat sebagai wujud kepedulian dan dukungan kami kepada pemerintah demi kelangsungan, keutuhan, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
solidaritas, dan tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Selesai. Jakarta, 4 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia. Pendeta Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Harsanto Adi, MMMTH Ketua Umum, Pendeta Estefanus Balaati, STH Sekretaris Jenderal. Ini bukan masalah berkaitan dengan agama, ya itu poinnya. Maka kami memakai slogan itu, judulnya adalah NKRI harga mati, tetapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Maka kami sebagai bangsa Minahasa menggugat, dalam arti kata, kembalikan dulu ini Bhinneka Tunggal Ika, baru kami kembalikan suku bangsa Minahasa yang bisa kembali ke NKRI. Kenapa? Dalam hal-hal intoleransi yang terjadi ini, kami tidak membahas masalah agama. Kami membahas masalah kedaulatan yang bisa saja pecah besok, bulan depan, tahun depan, dan kita tidak mau tanah Minahasa ini yang akan menjadi salah satu korban daripada politik intelijen luar negeri dan juga mungkin dalam negeri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena selama ini sudah 3 kali, dan ada loh pertama kali anak kecil dibully sampai meninggal, anak kelas 6 SD, ada berita itu. Sudah berapa kali intoleransi ini terjadi, tetapi terus didiamkan. Yang saya minta pemerintah pusat harus bersuara, contohnya menindak tegas ini dan membuat satgas khusus turun ke jalan, turun untuk bagaimana kita ada BNPT, ya, kita ada Lemhanas, kita ada Menteri Agama, kita ada kepolisian, ya kan, kita ada, ya sudah di kepolisian itu kan, Densus juga kan. Nah, inilah yang kita minta, tugas daripada pihak kepolisian di saat waktu itu terjadi pengerusakan, mereka disumpah. Polisi ini disumpah atas dasar hukum dan bangsa Republik Indonesia. Atas dasar itu sebenarnya dalam pasal 29 ayat 2, negara menjamin setiap warga negara untuk beribadah, bukan membangun rumah ibadah ya, untuk beribadah. Orang mau ibadah di mana aja bisa. Nah, yang saya tuntut juga tadi adalah ketegasan daripada pihak kepolisian dengan berdasarkan pemegang hukum, penegak hukum. Sebelum hal itu terjadi, dia bisa, kan polisi bisa mencegah. Ada Babin Kaptipnas di situ, ada Kapolsek di situ, ada Kapolres, ada Kapoldanya. Jadi jangan nanti setelah sudah hancur baru tiba-tiba turun. Kan bisa tanam, bisa jaga. Atas dasar undang-undang maka kami melarang seperti ini, begini, begitulah. Tidak mampu, panggil Polres. Tidak mampu, panggil Polda. Supaya hal itu tidak terjadi. Jangan nanti sudah hancur baru datang Wakapoldanya di Padang, begini. Oh, setelah Mas Gibran Wapres mau datang baru sibuk ngechat. Sudah luka kita, sudah luka minoritas. Oke? Jadi itu saja. Tadi ada pencopotan kepala Menteri Agama itu seperti apa? Minta presiden Pencopotan Menteri Agama. Ya copotlah Menteri Agama. Kalau nggak copot kami turun terus. Apa fungsinya? Dan apa statement Menteri Agama? Statement Menteri Agama setelah adanya salah paham. Bukan, statement dari Menteri Agama dengan adanya intoleran yang sudah terjadi, pengerusakan gereja, statementnya adalah saya akan memberikan kurikulum cinta. Dan kesalahpahaman ada. Dan kesalahpahaman. Yang mana? Paham yang salah bukan salah paham. Ini tidak pantas seorang Menteri Agama berbicara saya akan memberikan kurikulum cinta. Ini sudah banyak korban, gitu loh. Dan anak kecil. Sekarang kena trauma healing. Itu kan Menteri Agama. Jadi kami di sini juga bersuara meminta. Satu suara. Kita bersatu suara dan mungkin provinsi-provinsi lain yang mengalami, kita meminta agar Menteri Agama dicopot.
HAM lagi dipertanyakan. Itu dan harus dipertanyakan, betul. HAM Yang dipertanyakan. Menteri HAM juga kemana? Yang Kenapa semua diam? kuota Di garis depan. Nah, yang seharusnya ada di garis depan, Bapak Pigai, coba ambil alih secepatnya. Karena Ya. baru ini kita kan baru mempunyai Menteri HAM, ya kan? Sebenarnya Menteri HAM juga berperan, ya kan itu. Jadi itu tuntutan kita. Kami punya tuntutan sudah jelas bahwa tujuan kami hanya mau Indonesia ini menjadi lebih baik dan kami tidak dibenturkan begini. Sementara mereka yang di atas sana, ya kalian bisa lihat sendiri kan, gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke.